Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Emil Fandi, NIM 1221086058. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu pengertian ruang lingkup filsafat olahraga. Filsafat olahraga adalah cabang dari ilmu filsafat yang berupaya menganalisa konsep akan olahraga sebagai kegiatan manusia. Beberapa isu yang dibahas dalam filsafat olahraga diantaranya aspek metafisika, filsafat, etika, dan moral. Perspektif filosof pada olahraga berawal di Yunani kuno dan kemudian kembali berkembang pada abad ke-20 berkat Paul West dan Howard Schlusser. Pengertian filsafat secara etimologi. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata ini terdiri dari philein yang berarti kasih, lefdi yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijakan atau wisdom. Kedua, pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama, Plato. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran. Kedua, menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Ketiga, Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi. Yang keempat, Langeveld. Filsafat adalah berpikir tentang masalah-masalah yang akhir dan yang menentukan, yaitu masalah-masalah yang mengenai makna, keadaan Tuhan, keabadian, dan kebebasan. Terakhir, menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, filsafat ialah pemusatan pikiran sehingga manusia menemui kepribadian seraya. Di dalam kepribadiannya itu dialami kesungguhan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah suatu usaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan suatu isu secara kritis guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki pada suatu bidang tertentu. B. Ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar. Benar ada, nyata, baik material konkret maupun non-material konkret. Ruang lingkup filsafat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Pertama, objek material filsafat. Objek material itu hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Para ahli menerangkan bahwa objek filsafat itu dibedakan atas objek material atau objek material filsafat. Segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik material konkret fisis maupun material abstrak fiksis. Objek material filsafat dapat dibagi menjadi dua, yaitu objek yang bersifat umum, metafisika, estetika, aksiologi. Kedua, objek yang bersifat khusus, logika, etika, epistemologi, filsafat manusia, filsafat ketuhanan, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat hukum. C. Sejarah perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat dapat dikelompokkan dalam beberapa periode. Itu zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola pikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Kedua, zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Lewat cara ini manusia sudah mulai dilatih untuk berpikir. Ketiga, zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos, melainkan oleh logos, yaitu rasio. Sikap ingin tahu dan menemukan hal-hal yang baru. Sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Keempat, zaman pra-Sokrates. Para tokoh pra-Sokrates ini dikenal sebagai filsuf alam. Ciri yang menonjol pada masa ini adalah pengamatan terhadap gejala kosmis dan fisis untuk mencari dan menemukan prinsip atau asas.
Kelima, filsafat abad pertengahan 6-15 Masehi. Abad pertengahan ditandai dengan teosentrisme dan para pengembang utama adalah para teolog. Ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayan agama dan terjadi kemerosotan penemuan-penemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena otoritas agama dalam gereja yang terlalu besar dan otoriter. Lanjut, kelahiran ilmu pada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai oleh zaman kebangkitan dan kelahiran kembali perkembangan peradaban, seni, sastra pada masa lalu, sekaligus zaman terbebasnya pikiran manusia dari berbagai ajaran dogmatis agama. Lanjut, zaman modern. Pada zaman ini muncullah berbagai pemikiran Yunani antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Selain itu, masa ini juga memunculkan seorang intelektual yang bernama Gerard van Cremona yang menyalin buku Ibn Sina, The Canon of Medicine. Lanjut, zaman kontemporer. Pada zaman ini, tugas filsafat bukanlah membuat pernyataan-pernyataan tentang sesuatu yang khusus, tetapi memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidaksepahaman terhadap bahasa logika. Jadi kesimpulan, filsafat adalah suatu usaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan suatu isu secara kritis guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki pada suatu bidang tertentu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.